Kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yang di luar bisa dengar suara saya. Puji Tuhan. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam pembacaan ayat kita pada malam hari ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kemuliaan bagi Allah, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga manusia yang berkenan kepada Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya hidup yang berkenan, yang memuliakan Allah itu adalah hal yang Tuhan mau, sehingga apa? Sehingga kita akan memperoleh namanya damai sejahtera. Nah, yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan dan hidup kita memuliakan Tuhan? Jawabannya kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Ini cara bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan dan hidup kita memuliakan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk hidup kita berkenan dan memuliakan Tuhan, kita harus menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Standar Tuhan itu tidak pernah berubah dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Apa standar Tuhan? Imamat pasal 19 ayat kedua dikatakan begini. Ini standar Allah. Kalau mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kita buka dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini standar Tuhan, tidak pernah berubah. Jadi kalau engkau mau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, bahkan hidupmu memuliakan Tuhan, engkau harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Artinya engkau harus menjaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Gampang saudara? Nggak gampang saudara. Kalau kita lakukan dengan daging kita. Tapi kalau kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus, itu gampang. Karena apa? Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenarannya Allah. Saudara, berapa Natal yang sudah kita lalui dalam hidup kita? Pernahkah kita pikir, apakah hidup kita berkenan dan memuliakan Tuhan? Kita tidak akan pernah menikmati damai sejahtera itu kalau hidup kita tidak berkenan dan memuliakan Tuhan. Makanya di ayat ini dikatakan begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Tuhan itu tidak Tuhan berikan kepada sembarang orang. Damai sejahtera Tuhan itu tidak Tuhan berikan kepada sembarang orang. Tapi damai sejahtera Tuhan itu bagi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Siapa orang-orang yang berkenan kepada Dia? Yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 22. Mereka yang menjauhi segala jenis kejahatan. Terus saya mau katakan kepada kita, ketika engkau iri hati dengan temanmu, dengan pencapaian temanmu, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Ketika engkau cemburu, ngomongin temanmu, ngomongin pimpinanmu, engkau malas bekerja,
bekerja setengah hati, itu kejahatan, saudara. Jangan pikir kejahatan ketika kita membunuh, merampok. Tidak, saudara. Ketika kita mengingini istri sesama kita, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, buat laki-laki ketika engkau melihat wanita dan mengingininya, engkau sudah berzina di hadapan Tuhan. Itu kejahatan, saudara. Saya mau katakan, engkau meninggalkan istrimu, jangan sampai engkau berzina dalam pikiranmu. Begitu juga dengan istri-istri. Kau meninggalkan suami, jangan kau berzina dalam pikiranmu. Siapa yang tahu pikiran kita? Cuma kita dengan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Makanya ketika engkau mau menikmati damai sejahtera Tuhan, kita harus apa? Menjaga kekudusan kehidupan kita. Nah, saya akan bahas tentang damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata peace. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata irene. Irene ini berbicara tentang kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kesejahteraan, dan hidup atau hubungan yang dipulihkan. Irene ini berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah dipulihkan. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam kitab Yesaya katakan, hubungan kita dengan Allah sudah menjadi rusak karena apa? Karena dosa, karena kejahatan. Makanya Yesus harus turun ke muka bumi untuk apa? Untuk mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah damai sejahtera kita. Efesus pasal 2 ayat 14 dikatakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Siapa kedua belah pihak itu? Antara manusia dengan Allah itu berseteru karena apa? Karena manusia sudah apa? Sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus katakan, upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kalau di ayat yang ke-17 ini lebih keren lagi, katakan begini. Ia datang memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi hubungan kita yang jauh karena damai sejahtera itu, karena Yesus itu dikembalikan menjadi dekat. Ini kita harus perhatikan. Makanya damai sejahtera kita siapa? Damai sejahtera kita bukan lain adalah Yesus Kristus sendiri. Katakan samping kanan kirimu, damai sejahteramu itu Yesus. Amin. Damai sejahtera kita itu adalah Yesus, bukan siapa-siapa, saudara. Jadi kita harus perhatikan. Makanya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari Yesus itu sendiri. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia katakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada banyak orang mencari damai sejahtera. Itu lewat apa? Lewat dia liburan. Ya kan? Lewat dia menjalankan hobinya. Ya toh? Lewat dia belanja kalau wanita-wanita. Yang rasa damai. Tapi habis selesai belanja, stres lagi. Kenapa? Doi habis. Ya toh? Tapi damai sejahtera yang manusia atau dunia berikan dalam kehidupan kita, itu semu. Tema nasional Natal hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga-keluarga yang diselamatkan, itu pasti ada damai sejahtera. Bohong besar engkau menerima penyelamatan dari Yesus kalau engkau tidak menerima damai sejahtera. Ngapain engkau diselamatkan tapi engkau tidak damai? Engkau stres, engkau khawatir, engkau takut dalam kehidupanmu. Makanya di sini katakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026. Tapi percayalah, ketika damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, apapun tantangan yang dihadapkan dalam kehidupan kita ke depan, kita akan bisa
bisa menghadapinya. Nah, orang-orang yang menerima damai sejahtera itu juga harus apa? Harus tahu tugasnya apa. Matius 5 ayat 9 dikatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sudah menerima damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjadi apa? Pembawa damai. Makanya kalau dalam komunitasmu, engkau harus dikenal sebagai begini. Kalau nggak ada dia, nggak rame. Kalau nggak ada dia, kering. Jangan kalau nggak ada engkau, teman-temanmu bersuka cita. Artinya apa? Engkau cuma buat kerusuhan. Orang bersuka cita kalau tidak ada si A. Oh, si A tidak ada, haleluya. Ya apa? Tumpeng makanan aman. Kenapa? Dia golojo. Orang akan bersuka cita karena tidak ada si B. Kenapa? Dia pemulut Carlota. Tapi biarlah ketika engkau tidak ada di satu komunitas, engkau dicari. Di mana ya Bapak ini? Di mana ya Ibu ini? Kenapa? Kehadiran kita itu dinanti. Karena kita menerima damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, sudah sepatutnya kita menjadi pembawa damai. Jangan gara-gara perkataan kita, teman kita jadi berkelahi. Satu kali dua murid saya itu ada berargumen, ribut lah. Ada lagi datang murid saya yang satu, jadi dia bilang gini, yang sama yang berkelahi itu, karena tidak berani kan dengan dia, kita berani. Oh, nanti kita bilang pada dia kalau karena ternyata pada dia. Dia bilang, dia ternyata pengana. Berkelahi mereka, saudara. Gara-gara mulut yang satu ini. Saudara, biarlah perkataan kita itu membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, nanti ada masanya, ada waktunya engkau akan berjumpa dengan orang yang mengalami masalah, persoalan, beban hidup yang berat. Sebelum saya ke sini, ada seorang ibu Muslim. Suaminya Katolik. Suaminya sudah meninggalkan dia. Tanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana solusinya? Saya katakan, kalau mau ibu mau selesai masalah ibu, ya ibu datang kepada Yesus. Tapi masalah dia Muslim. Jadi saya akan tetap sumber jawaban kita, sumber pertolongan kita itu hanya Yesus. Karena dia sumber damai sejahtera kita. Bahkan dialah damai sejahtera kita. Saudara, akan ada banyak hal yang akan iblis lakukan dalam kehidupan kita. Itu untuk mencuri namanya damai sejahtera kita. Tapi percayalah, orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu akan tetap bisa bertahan. Dua alasan kenapa kita harus hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera menumbuhkan ketenangan batin dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-6 sampai ke-7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa kita butuh damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan? Supaya menumbuhkan ketenangan batin dalam kehidupan kita. Apa fungsinya ketenangan batin? Ketenangan batin ini itu untuk melindungi pikiran kita dari setiap kekhawatiran dan kecemasan hidup. Ketika kita ada damai, kita nggak akan khawatir, kita nggak akan cemas dalam kehidupan kita. Karena apa? Hidup kita ada namanya damai. Jadi alasan pertama kenapa kita perlu damai sejahtera, supaya hidup kita tetap apa? Tenang, saudara. Sekalipun gaji belum masuk, kita tetap tenang karena ada damai. Yang kedua, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu,
aku telah mengalahkan dunia. Yang kedua, kenapa kita butuh damai sejahtera berasal daripada Allah? Karena damai sejahtera yang berasal daripada Allah itu memberikan kekuatan kepada kita di tengah penderitaan. Ingat, orang percaya bukan hanya saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga dikaruniakan untuk menderita. Jadi penderitaan bagi orang percaya itu sudah menjadi bagian kehidupannya. Katakan samping kanan kirimu, kalau engkau menderita itu harus. Harus, saudara. Tapi pastikan kita menderita karena Yesus. Jangan kita menderita karena kebodohan kita. Saya punya murid. Dia itu kolesterol tinggi, darah tingginya tinggi. Tapi kalau seumpamanya ada ibadah syukuran di rumah jemaat, dia bagi daging-dagingan. Tahu enggak, saudara? DP besok giliran masuk belajar, dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya karena tak kancing. Itu kan penderitaan karena kebodohan. Sudah tahu ada kolesterol, darah tinggi, dia makan daging. Apalagi semua daging RW sama babi, ya sudah tak kancing. Kalau ayam masih boleh. Itu kadang kita menderita itu karena kebodohan kita. Siapa di sini suka ada asam lambung? Itu karena apa biasa? Saudara kan malas makan. Stres, gaji belum masuk, asam lambung naik. Terus apa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan tapi asam lambung. Saudara nggak malu sama Tuhan? Saudara yang bikin masalah, saudara minta Tuhan yang selesaikan. Kan kadang kita begitu. Penyakit dalam diri kita itu karena apa? Karena kita sendiri yang buat. Makanya pastikan kita menderita itu karena Yesus. Katakan samping kananmu, pastikan penderitaanmu karena Yesus. Amin. Nah, saudara, damai sejahtera yang kita peroleh itu bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tapi damai sejahtera yang kita peroleh itu memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah. Dan Kristus menjamin kemenangan bagi setiap kehidupan kita yang tetap setia sampai akhir. Jadi kesimpulannya, saya dan saudara itu butuh damai sejahtera. Yang artinya kita butuh Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dunia ini itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita yang percaya. Ya. Kita bersyukur malaikat berdosa dia buang ke bumi. Tapi manusia berdosa dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Jadi ingat, kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Dan pastikan, sekalipun hari ini engkau Natal tidak bersama dengan istrimu, tidak Natal dengan suamimu, tidak Natal dengan anakmu, orang tuamu, tapi pastikan damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tundukkan kepalamu. Makasih Tuhan.